Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana. Saya mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan pada kali ini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa juga dari Universitas Tanjung Pura, yaitu dari Fakultas MIPA, mengenai tentang ketahanan nasional dan bela negara. Oke, siapa namanya Bang? Namanya Wira Purnawan. Wira Penawan. Iya, Asal mana? asal dari Sambas. Asal dari Sambas. Iya. Oke. Bang Wira, di sini saya ingin bertanya tentang mengenai ketahanan nasional. Nah, jadi kalau menurut Bang Wira itu ketahanan nasional itu seperti apa? Baik. Jadi pertanyaannya tentang ketahanan nasional. Ya. Oke, saya akan mencoba untuk menjawab lah ya. Untuk ketahanan nasional sendiri itu, menurut dari pribadi saya, itu merupakan ketahanan bagaimana kita secara pribadi atau masyarakat Indonesia, terutama negara Indonesia, mempertahankan Ya. ketahanan nasional kita, seperti misalnya dari budaya-budaya kita, misalnya ada dari seni, misalnya ada batik, itu bagaimana cara kita mempertahankannya supaya itu tetap terjaga gitu, tidak bisa tidak terambil oleh negara asing, sepertinya misalnya macam negara-negara tetangga atau sepertinya lah seperti itu. Jadi bagaimana cara kita mempertahankan kebudayaan kita, terus terutama dari seni musik, terus batik dan kerajinan dan sebagainya lah. Oke, kalau menurut Abang dari pemuda sekarang, bagaimana sikap untuk untuk membela negara dan menjaga keutuhan nasional itu seperti apa? Oke, baik, saya akan menjawab. Terutama untuk kita lah ya, kaum muda. Untuk kaum muda, sepertinya untuk negara Indonesia ini, kita sebagai kaum pemuda inilah sebagai tulang punggungnya negara, ya, seperti itu. Ya. Karena untuk penerus-menerus kemudiannya kan itu kita yang muda. Jadi cara membela negara kita itu sendiri, yang pertama cara mempertahankan apa yang ada diwariskan oleh nenek moyang kita, terutama yang di Indonesia, seperti menjaga wajib menjaga kebudayaan kita jangan sampai hilang. Terus misalnya dari segi teater, musik dan kesenian itu wajib kita untuk pelajari lagi. Jangan malu sebagai kaum pemuda karena kita adalah penerus. Oke. Nah, begini. Jadi kan kita tahu bahwa sekarang itu banyak sekali negara-negara luar itu menjajah tapi tidak kelihatan sepertinya budaya-budaya baru yang masuk. Nah, jadi kalau menurut aku bagaimana cara kita mengantisipasi agar tidak hilang atau budaya kita itu tetap lestari gitu. Oke, nggak bisa dijawab. Ya. Sepertinya kita ya bagaimana sepertinya dengan negara, di negara ini kan kita sudah memasuki yang namanya era globalisasi. Ya. Apa itu globalisasi? Artinya universal, menyeluruh. Jadi bebas, seluruh negara masuk ke negara lain, seperti itu. Dan juga kita ini jangan sampai ketinggalan informasi atau sebagiannya lah ya. Boleh kita menyikapi atau mengambil sebagian dari negara-negara yang memasukkan kepada negara kita, tetapi jangan sampai kita melupakan kebudayaan-kebudayaan yang ada di negara kita itu sendiri. Contohnya seperti kebudayaan itu tadi yang sempat saya bicarakan ya, sudah saya bilang tadi. Misalnya dari seni membatik, terus musik itu kan, teater itu kan maksudnya kan dari negara kita, itu jangan sampai kita lupakan karena gara-gara adanya pengaruh dari negara lain gitu. Ya. Boleh kita meniru tapi jangan melupakan kebudayaan negara kita itu sendiri, karena kita kaum pemuda lah sebagai penerus untuk kedepannya lagi. Ya. Kalau bukan kita ya siapa lagi, seperti itu. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir kita pada hari ini, Bang. Jadi harapan Abang untuk generasi muda dan pemerintahan Indonesia itu seperti apa? Harapan pemuda ya, pemuda Indonesia ke depannya, terutama dari negara kita sendiri lah, negara Indonesia.
harapan untuk kedepannya itu tetap menjaga solidaritas kita sebagai kaum pemuda, terus wajib membela negara kita ini seperti yang sebelum-sebelumnya, yang itu kan ada namanya Sumpah Pemuda. Iya, betul. Sumpah Pemuda itu kan ada di situ semuanya sudah dirumuskan, ada pun bunyinya. Jadi kita ini sebagai kaum pemuda wajib kita menunjung tinggi Sumpah Pemuda yang kemarin itu, yang Iya. 28 Oktober itu kan. Jadi kita wajib istilahnya jangan aja mau dibaca atau mau di gimana kan gitu kan, kita wajib melaksanakannya itu. Kita sebagai apa kaum pemuda lah ya, ya. Jadi berhak membela negara kita itu sendiri, terutama misalnya apalagi sekarang ini zaman globalisasi. Jadi bebas semua pengaruh apapun dari negara-negara lain, dari kebudayaan negara lain masuk ke kita. Jangan sampai kita ini terutama kaum pemuda sampai terpengaruh dengan yang namanya kebudayaan asing yang masuk ke negara kita itu sendiri. Boleh kita meniru, boleh kita memahami atau mengikuti dari kebudayaan orang lain, tapi jangan sampai itu tadi saya bicarakan, jangan sampai kita melupakan kebudayaan kita itu sendiri. Oke. Jadi kalau menurut abang itu dari pihak pemerintah itu seperti apa? Dari pihak pemerintah, maksudnya nih, Misalnya kan sekarang kan lagi wabah virus corona. Nah, jadi bagaimana menurut abang itu tindakan pemerintah agar tidak atau mengurangi dari banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia? Bagaimana cara tentunya meminimalisir lah. Kalau menurut abang? misalnya gini ya, kita udah tahu kan sekarang negara kita ini diviral-viralkan lagi dengan virus corona. Iya. Karena virus itu sangat membahayakan, terutama untuk berdampak besar untuk kematian. Iya. Jadi untuk TKA yang dari negara asing itu untuk sementara waktu seharusnya dari pemerintah itu, dari perusahaan-perusahaan lain itu menstop, artinya memberhentikan pekerja-pekerja dari TKA yang masuk ke wilayah kita itu sendiri, itu negara Indonesia. Iya. Seperti itu. Atau memulangkan ke negara Atau aslinya. memulangkan ke negara aslinya, dipulangkan dulu yang Iya. TKA itu ke negara-negaranya. Oke, terima kasih Bang Oke. dengan atas waktunya. Oke, sama-sama. Semoga kita selalu sehat walafiat dan Amin. bisa menjadi generasi yang luar biasa untuk Amin. Indonesia. Oke. Nah, jadi itulah wawancara saya dengan seorang mahasiswa dari Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura, dan beliau adalah ketua dari asrama Universitas Tanjung Pura. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You